yang katakanlah menjadi dirinya beku dan menjadikan dirinya menjadi musuh bagi masyarakat dan nilai-nilai pekerjaan dan lain-lain, maka ya hal-hal yang mereka lakukan di luar hal tersebut maka bisa dianggap sampah gitu. Bahkan kebahagiaan itu sendiri dapat menjadi sampah. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca di kolom komentar salah satu sosial media tentang filsafat yang dikatakan sebagai sebuah diskursus atau sebuah ilmu yang katakanlah bagi mereka itu buang-buang waktu atau hanya dilakukan oleh mereka yang pengangguran. Well, untuk itu sendiri saya memiliki pendapat saya yang mungkin setuju dengan hal itu. Mengapa demikian? Mengapa saya sebagai seorang pelajar yang mungkin ya sedikit banyak mempelajari tentang filsafat mengatakan bahwa saya setuju bahwa ada orang-orang yang berpendapat bahwa filsafat itu sampah atau filsafat itu hanya dilakukan oleh mereka yang katakanlah pengangguran atau nggak punya tujuan cukup jelas dalam hidup. Well, ada beberapa masalah internal tersendiri dalam filsafat yang nantinya bakal kita bahas di ujung video ini. Pertama, kita harus memandang terlebih dahulu perspektif yang mereka gunakan, sehingga mereka dapat mengatakan bahwa filsafat itu hanya digunakan oleh mereka-mereka yang pengangguran gitu. Pada dasarnya, memang ada beberapa poin dalam filsafat yang katakanlah sangat amat kompleks dan sangat amat rumit, dan hal tersebut tentu akan sangat amat menyita waktu seseorang ketika mempelajarinya. Dan ya, ketika seseorang menghabiskan waktunya untuk mempelajari hal tersebut, mendalami hal tersebut, dan berusaha lebih jauh untuk mengerti hal tersebut, namun di sisi lain dirinya tidak memenuhi tanggung jawab atau kewajibannya sebagai manusia, sebagai bagian dari keluarga atau sebagai bagian dari kehidupan sosial, tentu dirinya bakal terlihat seperti seseorang yang aneh atau seseorang yang katakanlah buang-buang waktu karena kehidupan yang dijalaninya nggak bisa kelihat bahwa memiliki progres yang nyata gitu. Karena bagi orang-orang atau bagi masyarakat itu sendiri atau bagi keluarganya, nilai-nilai dari apa yang nyata secara progresif itu sendiri dapat diukur melalui materi-materi. Balik lagi, cara pandang itu sendiri sangat amat vital dalam memandang sebuah hal atau sebuah fenomena atau sebuah nilai menjadi bernilai atau enggak gitu. Seperti halnya filsafat gitu. Ketika mereka mengatakan bahwa filsafat itu sampah dan gak berguna, tentu cara pandang yang mereka gunakan adalah nilai-nilai kegunaan yang dapat ditemukan atau yang dapat digunakan menggunakan cara pandang bahwa yang berguna itu ya nilai-nilai materi atau nilai-nilai jabatan atau nilai-nilai yang mereka anggap nyata di kehidupan kita sehari-hari. Well, itu tentu nggak salah gitu karena memang ada beberapa orang yang tersesat di dalam filsafat itu sendiri hingga pada akhirnya mereka nggak menemukan jalan keluar. Dikatakan maju juga enggak, dikatakan jalan juga enggak, dikatakan mundur mungkin justru mundur karena mereka muter-muter di situ aja gitu. Dikatakan mereka menemukan teori baru juga enggak, mereka cuman terjebak dalam sebuah formalisme atau terjebak dalam sebuah ikatan-ikatan metodologi dari filsafat itu sendiri. Bahkan beberapa dari mereka justru terjerumus atau terjerat dan terpenjara dalam sebuah aliran-aliran filsafat yang katakanlah menjadi dirinya beku dan menjadikan dirinya menjadi musuh bagi masyarakat. Ada beberapa aliran filsafat yang memang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam ranah tersebut, seperti kehidupan nihilisme dan kehidupan absurdisme yang menjadikan seseorang untuk ya udah malas lagi berbuat banyak di dalam kehidupan itu sendiri gitu. Mereka menganggap bahwa semua hal itu ya nihil gitu. Mereka menganggap bahwa semua nilai dalam kehidupan itu yang nggak patut untuk diperjuangkan gitu. Itulah mengapa memang ada pada dasarnya beberapa konteks-konteks atau beberapa dimensi-dimensi di dalam filsafat itu sendiri yang menjerumuskan seseorang gitu. Tapi ketika kita berusaha mempertanyakan ulang apakah filsafat dapat dikatakan sepenuhnya seperti itu, well, ya enggak juga gitu. Ada beberapa hal yang seharusnya kita diskusikan ulang atau seharusnya kita bahas ulang. Karena nilai dari definisi filsafat itu sangat amat luas gitu, sangat amat sulit untuk ditemukan bahkan bagi mereka yang mempelajari filsafat itu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa asal menggenggam atau menerima konsep atau definisi filsafat bahkan dari orang yang mungkin nggak mempelajari filsafat gitu. Ada beberapa nilai-nilai dalam filsafat yang justru sangat amat membantu seseorang dalam melakukan pekerjaan di kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan seseorang yang mungkin berkantor atau mereka yang mungkin sedang kuliah dan lain-lain, mereka dapat sangat amat terbantu dengan filsafat yang
mereka katakan sampah itu sendiri. Mengapa? Karena filsafat dapat membantu seseorang untuk membentuk rasionalitas sebaik mungkin gitu, membantu dirinya untuk mengambil sebuah keputusan yang katakanlah berkualitas gitu. Mereka dapat mengelola emosinya, mereka dapat mengendalikan kesadarannya dan lain-lain. Hal tersebut tentu menjadi bukti bahwa mereka yang melakukan pekerjaan sekalipun, mereka yang mungkin melakukan aktivitas-aktivitas selayaknya orang-orang pada umumnya, dapat berjalan beriringan bersamaan dengan filsafat itu sendiri, yang dalam satu dimensi dapat membantu orang-orang tersebut untuk menjalani jenis kehidupan yang bijak dan berkualitas gitu. Sedangkan mereka yang justru hanya mengatakan bahwa filsafat itu sampah dan selesai sampai di situ, dan mereka nggak mau tahu lebih tentang filsafat itu seperti apa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu seperti apa, justru mereka dapat dipertemukan dengan sebuah keadaan-keadaan atau fenomena dan situasi ketika dirinya dipertemukan dengan emosi-emosi yang gagal dikendalikan olehnya, ketika dirinya dipertemukan dengan keputusan-keputusan yang harus diambil dengan bijak tapi mereka gagal untuk mendapatkan atau mengambil keputusan tersebut dikarenakan rasionalitas yang dimilikinya kurang berkualitas lah, anggaplah. Kesadaran yang dimilikinya juga tidak dapat dikendalikan dengan baik, ya mereka bakal dipertemukan dengan masalah kehidupan mereka sendiri gitu. Tapi itu balik lagi terserah orang-orang gitu. Saya hanya berusaha untuk menjelaskan bahwa di setiap jalan yang manusia pilih pasti ada resiko atau ada konsekuensinya tersendiri gitu. Lantas, bagaimana menurut saya sebagai seseorang yang mungkin mempelajari filsafat meskipun ya nggak dikatakan expert juga, bagaimana diri saya menilai filsafat? Apakah benar-benar filsafat dapat dikatakan sampah? Well, kalau kita melihat atau berkaca dari nilai-nilai filsafat di era modern saat ini atau postmodern saat ini, kita dapat menemukan sebuah fakta di mana filsafat terjebak dalam formalitas-formalitas ketika orang-orang hanya fokus terhadap aliran-aliran dari filsafat itu sendiri. Seperti mereka yang mempelajari tentang Plato, ya udah terjebak dalam Plato aja. Mereka gagal menarik hal tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk mengupgrade kualitas diri mereka gitu. Mereka gagal dalam praksis atau dalam praktek yang seharusnya itu menjadi inti dari apa yang mereka pelajari itu sendiri. Ketika mereka membangunkan orang-orang atau filsuf-filsuf yang udah mati itu sih dengan pelajaran-pelajaran atau catatan-catatan yang mereka temui di dalam tulisan, mereka seharusnya bisa menarik kebijaksanaan-kebijaksanaan atau pengetahuan tersebut untuk kehidupan yang mereka jalani. Tapi pada faktanya, kebanyakan dari pelajar filsafat gagal untuk menemukan hal tersebut gitu. Mereka hanya menganggap kebijaksanaan-kebijaksanaan itu sebagai nilai dari bagian dari masa lalu yang seharusnya dibawa dalam bentuk utuh gitu, atau dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang dibawakan kembali ke dalam era sekarang gitu. Padahal ya nggak harus kayak gitu juga. Kalian bisa mengambil kebijaksanaan dari masa lalu, mengombinasikannya dengan kebijaksanaan di masa kini untuk kemudian menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin kalian hadapi dalam situasi kehidupan kalian sehari-hari. Sebenarnya kalau kita ingin katakanlah menyebut sebuah diskursus atau sebuah metodologi sebagai sampah, kita dapat menemukan sampah di mana-mana. Kita dapat menemukan sampah bahkan di dalam sains itu sendiri. Kita dapat menemukan sampah di dalam nilai-nilai fisika, mungkin biologi dan lain-lain. Semua tergantung bagaimana cara pandang kita menentukan apa yang bagi kita sampah atau apa yang bagi kita bukan sampah dan bernilai gitu. Oleh sebab itu, ya sebenarnya nggak perlu diambil pusing ketika ada orang yang mengatakan bahwa filsafat itu sampah gitu. Meskipun ya nggak bisa ditutupi juga bahwa ada beberapa kelemahan di dalam tubuh filsafat itu sendiri, khususnya ketika orang-orang di dalamnya memang terjebak dalam sebuah cara pandang yang memang memaksa dirinya untuk sulit untuk berkembang gitu. Ketika seseorang menganggap sebuah hal bernilai, atau katakanlah ketika seseorang menganggap sebuah hal itu sebagai sesuatu yang baginya penting, tentu dirinya memiliki patokan-patokan tersendiri tentang kehidupan itu ya seperti apa. Ketika pada faktanya sains dan nilai-nilai fisika atau nilai-nilai keilmuan lain dapat menjadi sampah, kita dapat menemukan sebuah fakta bahwa sebenarnya yang sampah itu ya bukan keilmuannya gitu. Apa yang kita anggap penting itu yang sampah gitu. Terkadang yang sangat disayangkan adalah nilai-nilai yang kita anggap penting gitu. Nilai-nilai yang kita anggap bernilai sekalipun dapat menjadi sampah gitu. Anggaplah kita menganggap bahwa salah satu pembelajaran atau salah satu divisi keilmuan itu penting gitu. Tapi ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang berbeda atau cara pandang yang berbeda, kita bisa dipertemukan dengan sebuah fakta bahwa apa yang kita pelajari tersebut, baik hal tersebut mau kita anggap sepenting apapun, dapat menjadi sampah. Hal tersebutlah yang kemudian seharusnya menyadarkan diri kita untuk tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan gitu. Seharusnya kita bisa mengambil kesimpulan dengan nilai-nilai yang matang gitu. Kita harus menentukan kehidupan yang baik itu seperti apa terlebih dahulu, barulah kita dapat menentukan apa yang baik dan apa yang tidak di dalam kehidupan itu sendiri gitu. Tapi kalau kita bahkan nggak tahu kehidupan itu seperti apa, tapi kita udah terburu-buru atau susu lah ibaratnya menentukan bahwa ini baik, ini nggak baik, ini sampah, ini nggak sampah, ya pada akhirnya kita justru terjebak dalam konsep-konsep tertentu
yang buat diri kita cuman asal jeplak atau asal ngomong aja gitu. Anggaplah kalian mungkin mempelajari nilai-nilai yang kalian anggap seru atau kalian anggap penting gitu, seperti seperti matematika, atau anggaplah seperti kalian mempelajari tentang kosmologi dan lain-lain. Namun ketika pada faktanya kalian dipertemukan dengan keadaan-keadaan yang memaksa kalian untuk meninggalkan nilai-nilai tersebut, kalian bakal sadar bahwa ya apa yang saya pelajari sebelumnya itu nggak seberapa penting gitu, karena ada nilai-nilai mendasar dalam kehidupan yang seharusnya dipenuhi atau seharusnya dijalankan terlebih dahulu gitu. Sama halnya ketika filsafat dianggap sampah dan dikatakan sebagai sebuah nilai atau sebuah diskursus yang hanya dijalani oleh mereka-mereka yang pengangguran gitu. Ya, jika cara pandang mereka adalah menganggap bahwa kehidupan itu ya yang penting makan, yang penting kerja, yang penting memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat di dalam kehidupannya, maka ya apa yang dipelajari di dalam filsafat itu akan mereka anggap nggak penting gitu. Yang sangat disayangkan adalah ketika mereka menganggap sebuah nilai-nilai sebagai sebuah sampah gitu. Mereka lupa bahwa apa yang mereka tonton atau apa yang mereka jalani atau apa yang mereka pelajari bahkan dapat menjadi sampah juga itu. Anggaplah ketika mereka menganggap sains, anggaplah ketika mereka menganggap sebuah nilai-nilai yang mereka tonton di internet sebagai sebuah nilai yang berguna gitu. Pada faktanya ya itu juga dapat dikatakan sampah gitu. Ketika kita mematok nilai dari apa yang kita anggap sebagai nilai yang penting itu hanyalah sebatas makan dan bertahan hidup dan cari kerja gitu, maka apa yang mereka tonton pun sebenarnya sampah gitu. Apa yang mereka sebut sebagai kebahagiaan pun pada dasarnya sampah gitu. Karena ya balik lagi seperti yang mereka gunakan gitu. Ketika cara pandang terhadap kehidupan itu hanya dilekatkan pada makan, minum, dan nilai-nilai pekerjaan dan lain-lain, maka ya hal-hal yang mereka lakukan di luar hal tersebut maka bisa dianggap sampah gitu. Bahkan kebahagiaan itu sendiri dapat menjadi sampah. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk terus belajar, untuk tidak terlalu terburu-buru, untuk tidak tidak gampang panas terhadap nilai-nilai yang mungkin kita hadapi. Ya, saya kira itu. Sekian Konsultas Ini, sampai jumpa.